Menteri Agama telah mendapat kepastian dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pemberian uang santunan kepada ahli waris jemaah haji korban krain yang ambruk di Masjidil Haram. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama kini tengah menginventarisir nama-nama warga negara Indonesia yang menjadi korban. Agar para keluarga korban jiwa maupun korban luka itu mendapatkan santunan. Untuk korban meninggal dunia, pemerintah Saudi akan memberikan santunan sebesar 1 juta rial atau setara 3,8 miliar rupiah. Dan untuk korban cacat seumur hidup, pemerintah Arab Saudi juga memberikan santunan sebesar 1 juta rial atau setara lagi dengan 3,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk korban luka-luka, santunan diberikan sebesar 500 ribu rial atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Selain santunan, pemerintah Arab Saudi juga memberi bantuan dalam bentuk lain bagi korban krain. 2 orang keluarga korban wafat akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai tamu kehormatan kerajaan pada musim haji tahun depan. Raja Salman sebagai Khalifah Haramain itu memang telah memerintahkan agar para keluarga korban jiwa maupun korban luka itu mendapatkan santunan. Karenanya kemudian pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan Kementerian Agama lalu kemudian melakukan berbagai langkah untuk menindaklanjuti informasi dimaksud. Langkah-langkah itu adalah melakukan upaya diplomatik untuk kemudian kami mencoba mengkonfirmasi hal tersebut dan memang benar. Jadi besarnya santunan itu adalah bagi korban jiwa, maka keluarganya, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 juta Saudi Real. Salah satu yang menjadi korban luka akibat jatuhnya krain di Masjidil Haram berasal dari Provinsi Aceh. Saat peristiwa terjadi, korban mengalami patah tulang pada bagian kaki. Andika Bakti akan menginformasikan selengkapnya kepada Anda pemirsa. Andika, apakah ada informasi atau kondisi terkini korban luka asal Aceh tersebut? Maria, kondisi terkini jemaah calon haji asal Aceh yang menjadi korban jatuhnya krain di Masjidil Haram ini kondisinya saat ini kian membaik. Dan korban luka asal Aceh ini bernama Nasriah binti Muhammad Abdurrahman yang merupakan warga Desa Lamara, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Nasriah merupakan jamaah calon haji kloter 1 embarkasi Aceh yang diberangkatkan pada tanggal 9 September lalu dari asrama haji kota Banda Aceh. Saat peristiwa jatuhnya krain di Masjidil Haram, Maria, Nasriah diketahui sedang menunggu waktu maghrib setelah selesai menunaikan ibadah sholat asar. Dan saat musibah terjadi, Nasriah mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Tapi kini pihak keluarga yang ada di Aceh terus memantau kondisi kesehatan Nasriah melalui suaminya yang juga tergabung dalam kloter 1 embarkasi Aceh. Dan sejauh ini pihak keluarga mengaku belum mendapatkan kabar secara resmi dari pihak Kementerian Agama terkait kondisi dari Nasriah sendiri. Tapi dari keterangan sang suami, kondisi Nasriah terus membaik meskipun masih dalam masa perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Haji Banda Aceh, yakni Herman, dan Herman mengatakan kondisi Nasriah membaik setelah dilakukannya operasi pada bagian kaki yang mengalami patah tulang. Dan berikut adalah pernyataan Herman. Ya, kondisi terakhir jamaah yang Ibu Nasriah ini, kemarin mereka sudah dioperasi, kemudian operasinya berjalan normal dan kondisinya dalam keadaan baik. Maria. Andika, apakah pihak keluarga sudah mendapatkan informasi terkait santunan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut? Terkait santunan yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, ini pihak keluarga mengaku sama sekali belum mendapatkan informasinya. Dan informasi terkait santunan ini baru diketahui oleh pihak keluarga melalui media massa, khususnya media televisi. Dan sejauh ini belum ada satu pihak pun yang menginformasikan secara langsung terkait santunan yang akan diberikan kepada pihak keluarga dari korban krain yang jatuh di Masjidil Haram ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi memang akan memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban kren, yakni sebesar 3,8 miliar rupiah untuk keluarga korban meninggal dunia dan sebesar 1,9 miliar rupiah untuk korban luka. Namun yang menjadi harapan keluarga Nasriah saat ini hanya satu, yakni Nasriah dapat segera pulih. Dengan demikian seluruh rukun haji pun dapat dilaksanakan secara sempurna. Dan berikut ada pernyataan Yusmadi yang merupakan putra Nasriah. Itu mama sholat asar menunggu waktunya maghrib. Kebetulan itu musibah terjadi ya. Kita sendiri cuma berdoa aja Pak, supaya mama di sana cepat sembuh, bisa beribadah dengan baik dan bisa diterima ibadahnya sama Allah SWT. Sebagai informasi tambahan, Maria Nasriah merupakan satu-satunya korban jatuhnya kren yang berasal dari Provinsi Aceh. Maria. Andika Bakteri, terima kasih untuk informasinya langsung dari Banda Aceh. Pemirsa, kloter haji terakhir atau disebut juga dengan kloter Sapu Jagat dari embarkasi Boyolali, Jawa Tengah diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter Sapu Jagat adalah kloter 74 dan kloter 75. 400 jemaah merupakan jemaah gabungan dari Surakarta, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan Sukoharjo. Mereka akan bergabung dengan 100 jemaah dari embarkasi Jakarta. Tahun ini embarkasi Donohudan Boyolali memberangkatkan 75 kloter dengan jumlah jamaah 26.482 jemaah asal Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim memastikan korban ambruknya kren di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi akan menerima santunan dari Kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut berdasarkan pada konfirmasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia dari Dewan Malaki Kerajaan Arab Saudi. Kami mencoba mengkonfirmasi hal tersebut dan memang benar. Jadi besarnya santunan itu adalah bagi korban jiwa, maka keluarganya, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 juta Saudi Real, dan bagi korban luka yang menyebabkan cacat fisik atau luka berat itu juga sebesar 1 juta Saudi Real, sementara korban lainnya itu sebesar 500.000 Saudi Real. Berbagai hal dipersiapkan jamaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain kondisi fisik tentunya, para jamaah calon haji juga mempersiapkan perbekalan yang hendak dibawa, termasuk juga menukar rupiah ke rial. Sebelum berangkat, jamaah calon haji Gorontalo yang tergabung dalam kloter 23 dan 26 ramai-ramai menukarkan uang rupiahnya ke rial yang merupakan mata uang Arab Saudi. Sebagian besar para calon haji ini adalah mereka yang baru pertama kali datang ke Arab Saudi, sehingga mereka mengaku perlu mempersiapkan diri dan segala kebutuhan selama berada di Mekah dan Madinah. Di asrama haji Gorontalo disiapkan sejumlah loket penukaran uang rupiah ke rial. Para calon haji ini mengaku menukar uang dari 1 hingga 2 juta rupiah yang akan dipergunakan untuk kebutuhan selama di Tanah Suci. Oh, dibikin apa uangnya itu, Pak? Belanja di situ. Para jamaah calon haji mengaku awalnya cukup kebingungan membedakan nilai tukar rupiah ke rial. Namun setelah dijelaskan oleh petugas penukaran uang, barulah mereka mengerti tentang mata uang rial. Dari Gorontalo, Andri Arnold, Metro TV. Sopir Kopaja yang menabrak pengemudi ojek hingga tewas di Warung Buncit, Jakarta Selatan Rabu kemarin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Budi Wahyono kini resmi ditahan di Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Selatan. Budi Wahyono juga menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ia berada di bawah pengaruh minuman keras maupun narkotika ketika mengemudikan kendaraan. Budi yang mengemudikan Kopaja 612 jurusan Kampung Melayu Ragunan terlibat kecelakaan di kawasan Warung Buncit Rabu kemarin. Budi yang berkendara di jalur Transjakarta tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak sebuah sepeda motor dan sebuah minibus. Akibatnya Gunawan, seorang pengendara Gojek beserta istrinya yang sedang hamil 8 bulan
tewas di lokasi kejadian. Sementara seorang anak korban lainnya yang berusia 8 tahun ini masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sekarang proses penyidikan masih berjalan, dan untuk penyebab dari kecelakaan itu sendiri, bagaimana supir motor layan ini akan diuji